Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mugira Harjo dalam mata kuliah keamanan jaringan komputer. Kali ini poin yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan cyber security. Nah, pertama-tama jaringan informasi elektronik yang tersambung itu telah menjadi bagian terintegrasi dari kehidupan kita sehari-hari. Semua jenis pekerjaan, organisasi seperti medis, keuangan, dan institusi pendidikan itu sudah menggunakan jaringan komputer sebagai operasionalnya sehari-hari secara efektif dan fleksibel ya. Nah, jaringan komputer juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data, memproses data, menyimpan data, dan berbagai sumber informasi yang besar dalam era digital saat ini. Nah, semakin banyak informasi digital yang dikumpulkan dan dibagi, perlindungan informasi menjadi semakin penting bagi stabilitas keamanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin terkait dengan upaya yang berkelanjutan untuk melindungi sebuah sistem dan semua data dari penggunaan yang tidak sah ataupun berbahaya. Nah, pada tingkat pribadi perlu menjaga keamanan identitas data diri kita dan perangkat komputer. Lalu pada tingkat sebuah perusahaan berarti semua karyawan yang bertanggung jawab untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan dari organisasi tersebut. Nah, pada tingkat nasional, keamanan nasional serta keselamatan dan kesejahteraan warga negara turut dipertaruhkan dalam menjaga keamanan identitas warga negara. Ya. Nah, berbicara tentang identitas dibagi menjadi dua. Pertama ada identitas offline dan identitas online. Nah, kalau identitas offline berarti adalah interaksi dengan teman keluarga sehari-hari di rumah, di sekolah ataupun di tempat kerja. Mereka mengetahui informasi pribadi kita seperti nama, usia, dan tempat tinggal Anda, dan mungkin saja informasi tersebut bisa disebarluaskan oleh rekan kerja ataupun keluarga dan lain sebagainya. Nah, jika berbicara tentang identitas online, ya, nah ini bisa disebar oleh siapa saja berarti yang ingin membuat kejahatan di dalam sosial media ataupun media online. Nah, seperti kita ketahui, kita juga beberapa aplikasi ya tentunya melakukan verifikasi identitas biasanya, baik itu nomor telepon, email, atau bahkan kalau misalkan terkait dengan transportasi, ada yang dinamakan dengan upload identitas, KTP, dan lain sebagainya. Ya, bahkan untuk registrasi keperluan-keperluan surat menyurat dan lain sebagainya itu sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari terjadinya kejahatan dalam bidang pembobolan identitas. Ya, pertama, jika kalian mempunyai PC atau laptop, Anda memiliki software yang berbahaya. Nah, semua perlindungan lainnya tidak akan mempengaruhi ya, karena software tersebut ternyata memang sudah terinstal dan tertanam di perangkat kalian, dan tentunya itu menjadi kesalahan pribadi kita sendiri dengan mendownload aplikasi atau software yang berbahaya atau tidak resmi ya. Nah, seringkali kalau kita mendownload software yang tidak resmi mulai dari Windows 8 ya, kalau tidak salah sudah si antivirus atau si firewallnya mengingatkan untuk tidak mendownload aplikasi tersebut atau menginstalasi aplikasi tersebut. Nah, tentunya jika terjadi seperti itu, kita wajib mengalihkan ke software yang resmi, tidak yang crack ataupun mod ya, ataupun editan. Nah, yang kedua adalah pelajari cara menemukan penipuan atau spam tersebut. Contohnya misalkan mendapatkan email dari
aplikasi perbankan dan pembayaran contohnya, jangan anggap itu benar-benar dari aplikasi tersebut, tapi lebih baik kita mengunjungi situs resminya dan mengkonfirmasi ke bagian terkait dengan email yang kita terima. Karena bisa terjadi peniruan website ataupun aplikasi ya dengan menyamakan konten dan isinya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada keamanan dari password ataupun kata sandi. Nah, ini adalah incaran untuk tahap awal mencuri identitas seseorang dengan mengubah ataupun membobol kata sandi dari yang kita miliki. Nah, setidaknya kalau kita ingin mengamankan akun di sosial media atau internet, kita harus setidaknya membuat password yang tidak mudah untuk ditebak oleh orang lain. Contohnya menggunakan gabungan dari huruf besar dan huruf kecil serta karakter alfanumerik ataupun angka ya. Nah, hal lain yang harus Anda lakukan adalah sering memeriksa juga terkait dengan banking Anda, terkait dengan transaksi atau mutasi ya yang ada dalam banking online kita. Nah, seperti kartu kredit, transaksi dan pinjaman yang tidak Anda sadari ya, itu bisa menyebabkan kebobolan ATM kita dan seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya beberapa poin data Anda di informasi online itu terkait dengan identitas ya, informasi online seperti tempat tinggal ataupun riwayat sekolah dan pekerjaan. Lalu ada data medis. Bisa nggak seseorang mengetahui data medis kita? Bisa saja kalau kita malah yang sharing ke sosial media seperti itu terkait data medis kita. Lalu data di perangkat komputer, data keuangan dan pendidikan. Nah, terkadang kita juga pada saat menginstalasi aplikasi kan ada izinkan aplikasi ini mengetahui perangkat Anda, izinkan aplikasi ini membuka kontak, galeri dan lain sebagainya. Maka jika kalian sudah klik izinkan, ya maka otomatis bisa aplikasi tersebut mengaksesnya. Nah, jika aplikasi tersebut bukan aplikasi yang resmi dan tidak bertanggung jawab, maka secara otomatis data dalam perangkat komputer atau device lain itu device kita bisa terancam. Ya. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan data tradisional. Data tradisional itu misalkan data perusahaan, informasi karyawan, kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Ya, informasi staf, materi lamaran kerja dan lain-lain seperti surat penawaran, perjanjian karyawan. Kekayaan intelektual seperti hak paten, merek dagang dan rencana produk baru memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keunggulan ekonomi dibandingkan para pesaingnya. Ya, lalu ada data seperti keuangan, laporan pendapatan, neraca keuangan dan lain sebagainya. Confidentiality atau istilah lainnya adalah privacy. Kebijakan perusahaan harus membatasi akses informasi hanya untuk beberapa bagian. Misalkan bagian ini hanya mengetahui informasi ini, bagian ini hanya dapat mengambil data ini, bagian ini hanya dapat mengakses aplikasi ini dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar diterapkan. Nah, metode untuk memastikan kerahasiaan mencakup enkripsi, data, ID, nama pengguna dan kata sandi. Lalu juga ada yang dinamakan dengan OTP ya, autentifikasi. Bisa melalui autentifikasi SMS ya, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini meminimalkan penyebaran informasi yang sensitif. Jadi misalkan setiap ingin mengakses sesuatu harus ada OTP. Lalu ada yang juga disebut dengan availability dan integrity. Kalau availability adalah pemeliharaan peralatan, ya, melakukan perbaikan perangkat keras maupun sistem operasinya.
Lalu ada juga yang dinamakan dengan rencana harus dijalankan untuk dengan cepat memulihkan dari sebuah bencana alam atau akibat perbuatan manusia, human error ya. Atau juga semacam peralatan atau perangkat lunak keamanan seperti firewall, ya, router dan lain sebagainya. Lalu ada yang dinamakan dengan integritas atau integrity, adalah keakuratan, konsistensi, dan keandalan data selama masa pakainya. Data tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak diubah oleh entitas yang tidak sah. Integritas intinya harus ada kontrol dan izin dalam melakukan keamanan data, ya. Atau kontrol versi dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak sengaja oleh pengguna yang berwenang. Jadi ada kontrol juga yang dilakukan supaya tidak terjadi human error. Nah, konsekuensi pelanggaran keamanan seperti reputasi, perusakan, pencurian, kehilangan keuntungan, dan rusaknya kekayaan intelektual. Dampak pelanggaran keamanan contohnya adalah pelanggaran keamanan pada Juli 2015 terkait dengan pengelola kata sandi online LastPass mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di jaringannya. Peretas telah mencuri alamat email pengguna, pengingat kata sandi, dan hash autentifikasi. Untungnya bagi pengguna, peretas tidak dapat memperoleh penyimpanan kata sandi di enkripsi siapapun. Nah, profil penyerang cyber ada yang dinamakan dengan script kiddie ya, dan hacker. Kalau script kiddie adalah penyerang ya dengan sedikit keahlian atau tidak memiliki keahlian apapun, tapi dia mencoba menggunakan alat bantu yang ada atau petunjuk yang ditemukan di internet, tutorial dan lain sebagainya. Nah, lalu ada hacker. Kelompok penyerang ini membobol masuk ke komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses tertentu tergantung pada tujuan pembobolannya, ya. Penyerang ini digolongkan sebagai white hat, gray hat, dan black hat. Nah, penyerangan cyber ada dua faktor. Pertama, ada dari faktor luar dan juga faktor internal, eksternal dan internal. Kalau faktor luar biasanya seperti penyerangan terorganisasi dari penjahat cyber, hacker ya, hacking, teroris, dan didukung suatu organisasi. Atau peretas seperti black hat ya, dan white hat. Nah, kalau dari segi internal itu ada justru dari karyawan itu sendiri ataupun mantan karyawannya atau staf, mitra kepercayaan, kawan dan teman dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan perang cyber yaitu adalah konflik berbasis internet yang melibatkan penyusupan sistem komputer dan jaringan negara lain. Penyerangan ini memiliki sumber daya dan keahlian untuk melancarkan serangan besar berbasis internet terhadap negara lain untuk menyebabkan kerusakan atau gangguan pelayanan. Nah, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari lawannya ataupun korbannya, baik berupa negara atau pesaingnya. Nah, mengacaukan sistem di sebuah negara, mengganggu perekonomian dan perdagangannya, dan juga mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap pemerintahan. Oke, nah itulah beberapa poin terkait dengan cyber security. Nah, sekarang ada studi kasus yang harus dikerjakan atau dibuat dengan mencari informasi terkait dengan cyber security untuk 2 di Indonesia dan 2 di luar negeri. Nah, buatlah informasi ini dalam tabel seperti contoh yang ada di sini. Ya, lalu upload ke Google Drive dan dikirimkan via email atau aplikasi. Ya, catat nama negaranya di mana, informasi penyerangnya, jenis penyerangannya, antisipasi yang dilakukan, dan sumbernya, tanggal dan tahun.
Nah, seperti itu. Jadi ada 4 contoh kasus, silakan dicari di internet dan dilakukan urutan tabel kasusnya mulai dari Indonesia dan luar negeri ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi di pertemuan ini ya. Silakan coba dikerjakan studi kasusnya agar kalian bisa mengetahui berapa kasus yang terjadi dalam penyerangan cyber ini ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan dalam studi kasusnya dan juga melakukan pengerjaannya dengan baik. Jangan sampai sama semua ya antara satu dengan yang lain terkait dengan kasus-kasus penyerangan cybernya ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.